Bagi ketua PSSI atau tim PSSI, pemegang mandat, Exco bilang itu tidak layak. Yang kita sayangkan, yang kita saksikan hari ini, Liga 1 dan Liga 2 diisi oleh stadion-stadion yang tidak layak, termasuk Stadion Teladan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ketemu lagi kita di Kacamata Hitam Official. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat dimanapun semua berada. Ini tanggal 8 November. Di tanggal 20 November kita akan menghadapi pergelaran sepak bola dunia, Piala Dunia 2022 yang diadakan di Qatar. Ini penyelenggaraan sepak bola yang diadakan di benua Arab. Lumayan kontroversi ya teman-teman ya, Piala Dunia kali ini, karena Piala Dunia aturan diadakan di tahun 2021 karena 2 tahun kita menghadapi pandemi COVID, maka diundur di 2022. Di Piala Dunia kali ini diikutin oleh 32 peserta ya. Kita sih jagoan kita tetaplah. Kalau dari Amerika Latin, Brazil. Kalau Eropanya kita menjagokan Italia. Kita nggak tahu ya kalau teman-teman mau menjagokan kemana. Kita juga terserah, bebas. Piala Dunia FIFA pertama yang diadakan di Jazirah Arab dan di negara mayoritas berpendudukan Muslim. Piala Dunia 2022 ini juga menjadi Piala Dunia FIFA kedua yang diadakan sepenuhnya di Asia setelah Piala Dunia 2002 yang diadakan di Korea dan Jepang. Korea Selatan ya, benar, bukan Korea Utara, itu belum ada. Turnamen edisi kali ini juga menandai Piala Dunia FIFA pertama yang tidak akan diadakan pada bulan Mei, Juni atau Juli. Oh iya, biasanya Piala Dunia diadakan pertengahan bulan. Di edisi kali ini di Qatar diadakan di akhir tahun, November dan Desember. Itu 29 hari. Jadwalnya 20 November sampai 18 Desember. Jumlah peserta 32 negara. Tempat penyelenggaraan ada di 5 kota di Qatar. Ini kita mau bicara grup ya, babak grup ya. Tuan rumah di grup A, Qatar, Ekuador, Senegal, Belanda. Yang diselenggarakan tuan rumah tanggal 20 November. Oh, Piala Dunia kali ini untuk kita yang di Asia lumayan nggak perlu begadang ya. Selama ini kan teman-teman kalau tahu kita yang berada di Indonesia, kalau di Eropa itu selalu dini hari ya. Untuk edisi Qatar kita diadakan jam 7 malam pembukaannya. Wah, ini dia nih. Jadi kita nggak begadang ya. Di grup B ada Inggris, Iran, Amerika Serikat, dan Wales. Kemungkinan untuk kalau di A kita jagokan Belanda sama Senegal. Itu kalau di grup A, kandidat yang masuk ke berikutnya. Kalau di grup B ada Inggris sama Amerika. Bukan mengecilkan Iran juga sama Wales ya. Cuman kita tahu lah ya, untuk sepak bola yang berkembang pada saat ini, Inggris sama Amerika lumayan cukup kuat. Walaupun underdog juga ada Wales di situ ya, karena di situ ada mega bintang Gareth Bale. Di grup C ada Argentina, Arab Saudi, Meksiko, Polandia. Ini dia, kita pasti milih Argentina dan Meksiko karena di grup ini mungkin Piala Dunia terakhir yang kita menyaksikan mega bintang Lionel Messi bermain ya. Ini edisi Piala Dunia terakhir bagi dia. Di grup D ada Prancis, Australia, Denmark, Tunisia. Kalau di grup D ini kita menjagokan Prancis sama Denmark. Underdognya paling Tunisia. Di grup E ada Spanyol, Costa Rica, Jerman, Jepang. Aduh, mau pilih Jepang berat kemungkinannya. Sesama Asia, kita harus jagokan Asia. Kemungkinan yang lolos ke berikutnya mungkin Spanyol sama Jerman karena diisi oleh pemain-pemain yang berkualitas ya di klub-klub. Di grup F ada Belgia, Kanada, Maroko, Kroasia. Mungkin di grup F ini agak lebih tim yang seimbang ya, karena Belgia, Kanada, Maroko, Kroasia. Kroasia juga cukup, pemain-pemainnya juga lengkap ya. Kalau Belgia kita udah sama-sama tahu dari lini kiper, belakang, tengah itu semua bintang, diisi oleh pemain-pemain yang bintang di klubnya masing-masing. Di grup G, ini jagoan kita nih.
Brazil, Serbia, Swiss, Kamerun. Ya, kemungkinan besar Brazil lolos dengan baik lah, dengan didampingin oleh antara Serbia sama Swiss, kemungkinan yang mendampingi Brazil. Di grup H ada Portugal, Ghana, Uruguay, Korea Selatan. Nah, di grup H ini juga akan menjadi Piala Dunia terakhir untuk Cristiano Ronaldo ya, karena umur ya. Ini jadi Piala Dunia ini kita akan menyaksikan 2 mega bintang yang dua-duanya cukup melejit. Hampir 10-20 tahun ini mereka lah yang mengisi persepak bolaan dunia. Portugal dengan Ronaldonya, Messi dengan Argentinanya. Jadi kita kalau di grup H ini paling kita jagokan Portugal dan Uruguay. Pada babak gugur, jika pertandingan imbang hingga waktu normal 90 menit berakhir, maka perpanjangan waktu dimainkan 2 babak masing-masing 15 menit. Dan apabila tetap imbang hingga perpanjangan waktu berakhir, maka pertandingan dilanjutkan dengan melalui adu penalti menentukan pemenang. Karena 2 edisi Piala Dunia terakhir kita tidak mengenal lagi sepak bola FIFA itu dengan golden goal. Jadi pertandingan tetap dilaksanakan 15 menit di babak pertama. Nah, di dalam 15 menit itu kalau misalnya pertandingan masih imbang, dilanjuti di 15 menit kedua. Jadi Piala Dunia kali ini besarlah harapan kita, teman-teman. Jadi Piala Dunia ini kita warga negara Indonesia yang notabene penduduknya hampir 200 juta, masa hanya memilih 11 pemain inti, keberatan. Jadi Piala Dunia Indonesia pernah ikut. Pada zaman itu masih bernama Indonesia India Belanda. Besarlah harapan kita warga Indonesia untuk menyaksikan timnas Indonesia maju ke putaran final Piala Dunia. Untuk U23 kita sudah masuk ikut serta, dipimpin oleh Ketua PSSI sekarang ini oleh Pak Iwan Bule. Karena ada kejadian Kanjuruhan dengan lapangan yang begitu tidak baik, yang kemarin Pak Jokowi memantau, yang disalahkan hanya tangga dan pintu keluar. Ada lapangan yang begitu megah, yang begitu baik, yang dari awal pembangunannya disaksikan dan diverifikasi oleh FIFA, tapi tidak masuk verifikasi dari PSSI. Itu adalah Jakarta International Stadium. Itu adalah stadion terbaik yang dimiliki oleh Indonesia. Sampai hari ini belum boleh digunakan oleh timnas Indonesia dan peserta Liga 1 dan Liga 2. Itu juga tanda tanya bagi kita ya. Bagi ketua PSSI atau tim PSSI, pemegang mandat, Exco, bilang itu tidak layak. Yang kita sayangkan, yang kita saksikan hari ini, Liga 1 dan Liga 2 diisi oleh stadion-stadion yang tidak layak. Termasuk Stadion Teladan. Itu stadion kebanggaan PSMS yang hari ini kita bisa datang ke Teladan, itu tidak layak. Itu bisa lolos verifikasi oleh PSSI. Jadi kita mau senggol sedikit kepada pemegang mandat PSSI, tolong berjiwa besar, tolong jangan mau dibawa tekanan, karena itu terlepas siapa yang bangun, itu karya anak bangsa yang dibangun oleh kuli bangunannya, arsitekturnya, itu semua orang Indonesia yang bangun. Jadi kita harap Piala Dunia World Cup Qatar 2022 ini menjadi meriah dan menjadi semangat untuk pemain-pemain muda Indonesia yang U19, U20, U23 menjadi tonggak mereka untuk edisi berikutnya 4 tahun kemudian. Mungkin salah satunya dengan Pak Jokowi ingin menghancurkan lapangan Stadion Arema Kanjuruhan, salah satu jadi stadion terbaik di Indonesia. Insya Allah lah ya, janji-janji Pak Jokowi terkabul, walaupun selama ini agak-agak cuman janji-janji palsu aja yang kita alami ya. Dengan akhirnya beliau menutup, karena beliau pernah berjanji waktu jadi gubernur Jakarta, beliau janji ingin bangun stadion, itu terbengkalai. Pak Anies lah yang bangun stadion Indonesia salah satu yang terbaik. Semoga di akhir Bapak menjadi presiden, Bapak berhasil membangun stadion Kanjuruhan yang baru yang milik Arema, dan 4 tahun kemudian kita menjadi salah satu calon tuan rumah Piala Dunia. Itu besar harapan kita. Jadi teman-teman, sekian dulu kita bahas soal sepak bola ini, karena kalau sepak bola dibahas juga
durasi juga nggak cukup karena ini Bang Jeremy tangannya udah silang-silang dia untuk mengekat saya untuk berkomentar soal Piala Dunia. Jadi besar harapan kita 4 tahun kemudian Indonesia menjadi salah satu tim di antara 32 tim itu. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi di video kita berikutnya. Salam sejahtera, merdeka, merdeka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.